Tapi yang perlu kita ingat, setiap beliau menulis itu diawali begini, iki kitab tak tulis kanthi bahasa Arab kanggo wong sing ora ngerti bahasa Arab koyok dening ingsun. Itu yang perlu dicatat. Jadi beliau itu sangat tawadhu sekali ketika menulis semua kitab-kitabnya. Itu rata-rata diawali dengan begitu. Ini saya tulis dengan bahasa Jawa, Arapegon untuk orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab seperti saya. Dan sebenarnya ini salah satu kejeniusan, bagaimana yang tadi saya bilang itu bentuk vernakularisasi. Ini kalau dalam bahasa Gus Dur pribumisasi. Jadi bagaimana ya tradisi keilmuan yang orang sebelumnya merasa ada jarak, asing, karena ditulis dalam bahasa yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat Jawa, Mbah Soleh itu menyambungkan itu. Mbah Soleh itu menjadi transmitter atau mata rantai itu. Atau sehingga, bahasa kerennya lagi, membumikan bahasa langit. Membumikan bahasa langit. Bahasa langit yang terlalu melangit, dibumikan supaya bisa dipahami oleh semua manusia dan akhirnya rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bersama Wasekjen PBNU, Mas Kiai Dr. Ginanjar Sya'ban. Alhamdulillah. Gimana Mas Kiai, sehat? Alhamdulillah Gus, sehat selalu. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat. Ini beliau berasal dari Jawa Barat, tepatnya di Majalengka. Beliau ini punya keahlian yang sedikit orang menggelutinya, yaitu di bidang turos. Dalam bahasa kerennya filologi. Jadi beliau ini kalau ada tulisan-tulisan yang jelimet itu seneng dia. Di banyak orang mikir ini piye carane maca, beliau pengen untuk mengetahuinya. Nah, kali ini kita akan berbicara, memotret terkait dengan karya-karya yang ada di Kota Semarang yang sudah sekian ratus tahun, 124 tahun yang lalu, yaitu Kiai Haji Sholeh Darat telah meninggalkan beberapa karya yang di kami di Kopi Soda itu telah mengumpulkan ada sekitar 16 karya. Ini nanti kita akan bicarakan lebih lanjut terkait dengan karya-karya beliau. Sebagaimana kita ketahui bersama, kitabnya Kiai Sholeh Darat ini ditulis dengan Arapegon, ditulis dengan Bilughatil Jawiyah Al-Mrikiyah, tadi yang buat guyonan tadi, dengan bahasa Jawa Al-Mrikiyah. Itu kalau yang nggak tahu, Amerika. Al-Mrikiyah itu artinya Amerika. Jadi bahasa Jawa yang ada di Amerika. Padahal Al-Mrikiyah itu bahasa Jawa Mriki. Nah, kira-kira gimana Mas Kiai Sya'ban melihat karya-karya Kiai Sholeh Darat yang ada di yang beredar di masyarakat, baik itu yang sudah diterbitkan, baik yang ada di Bombay, Cirebon, Singapura, India, Istanbul, Turki. Kira-kira jenengan meresponnya gimana ini melihat tulisan-tulisan Kiai Sholeh Darat yang ada? Monggo. Nggih, Gus In'am Zahidin sebagai komandan dari komunitas pecinta Kiai Sholeh Darat atau Kopi Soda, dan juga sebagai Katib Syuriah ya di NU Semarang ini, alhamdulillah satu kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya bisa tabarukan silaturahim ke Semarang, Gus, ketemu jenengan, juga ketemu para muhibbin dari Kiai Sholeh. Pagi tadi kita sudah ziarah dan tahlilan di makam Kiai Sholeh Darat ya, sekaligus memperingati haul beliau yang ke-124, Gus ya. Sekaligus tadi dilanjut siangnya dengan seminar nasional untuk persiapan pengusulan gelar pahlawan nasional untuk beliau. Jadi kalau kita berbicara tentang Kiai Sholeh dari aspek keilmuan, Kiai Sholeh ini sosok yang benar-benar istimewa dari banyak aspek. Kalau kata
Prof. Harun Nasution itu kan ada buku Islam dipandang dari berbagai aspeknya. Ya. Nah, Kiai Soleh Darat itu adalah ulama yang punya keistimewaan dari banyak aspek, dari berbagai aspek. Ya, memotret Islam dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Jadi tadi jenengan karya-karya Syekh Soleh Darat itu yang jumlahnya banyak sekali, ya. Belasan, itu baru karya yang tercetak, belum karya-karya yang terserak di antara ya, korespondensi beliau, ijazah beliau dan lain sebagainya. Itu yang masih terus perlu dicari ya. Pertama, Kiai Soleh ini punya semangat adalah untuk vernakularisasi ajaran Islam bagi masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, melalui karya-karya tersebut. Ya. Artinya bagaimana tradisi keilmuan Islam dalam berbagai bidang disiplinnya, mulai dari tafsir Al-Quran, ilmu tafsirnya sendiri, ya. Fikih, ya, tasawuf, kemudian banyak hal yang selama ini arus besarnya adalah karya-karya tersebut itu ditulis dalam bahasa Arab. Makanya ada satu ilmuwan dari Jerman namanya Karl Brockelmann. Karl Brockelmann ini menulis satu buah karya penting dalam kajian studi sejarah literatur Arab Islam, Gus. Kurang lebih dalam bahasa Arabnya Tarikhul Adab al-Arabi, atau sejarah karya-karya literatur tertulis dalam berbagai bidang keilmuan Islam itu dalam bahasa Arab. Jadi karya-karya tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab apa dan sebagainya. Nah, Mbah Soleh ini berupaya untuk bagaimana menjadikan Jawa sebagai salah satu wilayah di mana masyarakat muslimnya juga tidak sedikit di sana, dan salah satu pusat peradaban Islam yang penting yang ada di Asia jauh ya. Itu terintegrasi dengan tradisi besar keilmuan Islam ini, itu dengan menghadirkan karya-karya keislaman, keilmuan Islam dalam bahasa Jawa yang terintegrasi dengan arus besar tadi. Ya. Jadi bagaimana Mbah Soleh kemudian melahirkan karya tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa aksara Arab, melahirkan karya dalam bidang fikih dalam bahasa Jawa aksara Arab, dalam akhlak hikam ya dalam bahasa Jawa aksara Arab, dan karya-karya yang lainnya. Ini menghadirkan penting. Imam Ghazali dalam bentuk Jawa, Arabikon, kitab Munjiat, kitab Munjiat juga, metik, kitab Sanggeng, kitab Ihya Ulumuddin. Tapi yang perlu kita ingat, setiap beliau menulis itu diawali begini, iki kitab tak tulis kanthi bahasa Arab kanggo wong sing ora ngerti bahasa Arab koyok dening ingsun. Itu yang perlu dicatat. Jadi beliau itu sangat tawadhu sekali ketika menulis semua kitab-kitabnya. Itu rata-rata diawali dengan begitu. Ini saya tulis dengan bahasa Jawa, Arabikon, untuk orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab seperti saya. Dan ini tidak mungkin, wong dia ini membaca Ihya, membaca Munjiat yang bahasa Arab, kemudian mentranslate ke bahasa Jawa. Orang mungkin dia kalau tidak mumpuni di bidang bahasa Arab. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan hikam tanpa dia tahu hikam. Tidak mungkin beliau menjelaskan kitab Jawharut Tauhid tanpa dia tahu Jawharut Tauhid. Nah, ini makanya bagi orang yang sinis itu dalam artian tanda kutip tidak paham siapa Kiai Soleh Darat, kadang bicaranya agak begini tuh, selalu banding-bandingan. Coba lihat karyanya Kiai Nawawi Al-Bantani, itu semuanya pakai bahasa Arab. Oh, Kiai siapa? Ini yang dari Timur Tengah. Kalau orang alim itu ya pakai bahasa Arab katanya gitu. Nah, dia nggak paham bahwa khotibun nasa biqadri ukuli. Nah, jadi ini kalau konteksnya itu orang nggak bisa bahasa Arab, ya tentu diberi bahasa yang penting sampai. Jadi tujuan itu tersampaikan dengan cara yang bisa diterima. Nah, ini kadang-kadang dia nggak paham. Itu. Dan sebenarnya ini salah satu kejeniusan, bagaimana yang tadi saya bilang itu bentuk vernakularisasi ini, kalau dalam bahasa Gus Dur pribumisasi. Jadi bagaimana ya tradisi keilmuan yang orang sebelumnya merasa ada jarak, asing, karena ditulis dalam bahasa yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat Jawa, Mbah Soleh itu menyambungkan itu. Mbah Soleh itu menjadi transmitter atau mata rantai itu. Atau sehingga, bahasa kerennya lagi, membumikan bahasa langit. Membumikan bahasa langit. Bahasa langit yang terlalu melangit, dibumikan supaya bisa dipahami oleh semua manusia dan akhirnya rahmatan lil alamin. Dan sehingga akhirnya ini Gus, ini melahirkan satu buah segmen
lahirnya karya-karya keilmuan yang khas Muslim Jawa tadi itu. Karena selain dalam bahasa Arab ada bahasa ajam lain yang juga punya karya-karya tertulis dalam bahasa mereka. Contohnya dalam bahasa Persia. Orang-orang Persia banyak menulis selain dalam bahasa Arab juga dalam bahasa ibu mereka, dalam bahasa Persia. Persia itu ya di Iran sekarang, Afghanistan gitu ya, Tajikistan itu dalam bahasa Persia aksara Arab. Sama halnya dengan orang-orang Turki zaman Utsmani itu ya. Itu mereka berbahasa Turki tetapi menuliskan karya-karya sebagiannya itu banyak dalam bahasa Turki Utsmani, Turki Arab. Nah, Mbah Soleh ini punya sumbangsih yang sangat penting sekali karena menjadi salah satu tokoh yang memberikan sumbangsih besar terhadap tersedianya karya literatur bahasa Jawa aksara Arab atau Jawa Pegon ini pada zamannya, dan terhitungnya lengkap dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, itu hal yang pertama tentang pribumisasi, vernakulisasi, dan menjelaskan identitas tadi itu, tradisi keilmuan Islam Jawa. Saya kira itu juga nyontoh apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi di Arab, maka pakai bilisanin Arabiyyin mubin. Karena ini di Arab, maka pakai bahasa. Nah, ini karena Mbah Soleh Darat di Jawa, cara menyampaikan juga pakai bahasa. Nah, berarti kan ini juga apa metode dakwahnya Kanjeng Nabi juga kan ini. Betul. Nah, terus tadi yang Jenengan bicarakan semua fan dibahas ya. Ini kayak bertolak belakang dengan profesi kita. Dosen itu kan harus sesuai dengan fannya. Berarti SK-nya itu apa? Kamu dosen apa? Saya misalnya dosen tasawuf, SK saya itu. Kira-kira kalau saya nulis tentang hukum itu tidak diterima. Saya kalau ngomong tentang hukum, pandangan orang itu tidak otoritatif. Berarti saya otoritatif kalau ngomong tentang tasawuf, karena SK saya tasawuf. Guru besar nanti ya tasawuf, profesor tasawuf. Tapi kalau ulama-ulama dulu enggak, semua fan dibahas. Nulis tafsir, nulis tajwid, nulis fikih, nulis tauhid, nulis, semuanya ditulis semuanya. Nah, saya kadang-kadang berpikir, bahwa ya kita tuh seperti ulama-ulama dulu gitu loh. Kok semua harus, jadi ibaratkan begini. S1 tahun begini, S2 mengerucut, S3 tambah mengerucut, profesor, wah tambah begini. Jadi tahu sedikit tapi banyak. Tahu S1, tahu banyak tapi sedikit. Nah, kalau bisa ini kan yo tahu banyak tapi juga banyak. Nah gitu. Saya kira dari pengalaman yang kita lihat dari ulama-ulama dulu, khususnya Mbah Soleh Darat itu begitu. Semua fan itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Kalau memang itu dia punya ilmunya dan ada bekalnya, ngapain enggak berani disampaikan ke masyarakat. Nah, dan itu Gus, salah satu memang ciri tradisi keilmuan Islam masa silam. Artinya satu orang ulama itu biasanya mutafanin. Mutafanin itu beliau itu dalam banyak fan keilmuan memang tahu banyak. Sekaligus pengetahuan yang banyak itu termanifestasikan dalam karya-karya beliau tadi itu, dituliskan, dibukukan gitu ya. Imam Suyuti ya menulis dalam tafsir, dalam ulumul Quran, dalam fikih, dalam hadis segala rupa. Syekh Nawawi juga begitu, dan ya di Jawa periode peralihan dari klasik ke modernnya Mbah Soleh Darat itu jadi ikon makanya di sini tentang. Dan jangan lupa Kiai Soleh Darat itu saya kira sama seperti kita sebagai peneliti. Beliau itu juga ilmiah. Kenapa? Ada footnote, ada inutnya. Kalau kita kan biasanya footnote, dia itu inut. Ini saya nukil dari kitab ini, Syekh ini. Berarti dia jujur. Secara ilmiah itu jujur. Berarti dia itu menjunjung kejujuran akademik. Sangat menjunjung. Jadi beliau itu selalu nulis. Iki tak nukil songko kitab iki. Nanti apa seret itu. Nanti misalnya saya cerita apa ya. Ini tak nukil songko kitab ini. Atau kalau enggak biasanya di awal. Saya mau menulis ini, saya ambil dari kitab ini, karyanya ini. Nah, ini kan bagian dari cara memberi tahu kepada kita, kamu kalau nulis itu harus jujur. Nah, jadi yang namanya plagiasi, yang tren di masa-masa sekarang ini, itu kalau kiai-kiai dulu itu justru malah mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang jujur. Kalau memang kamu mengambil dari kitab ini, ya katakan dari situ, bukan common sense. Itu kita berapa? Kalau ada itu tulisan mahasiswa itu sampai 5 halaman, 6 halaman itu udah ada footnote-nya. Saya tanya ketika ujian, loh kamu itu sampai 6 halaman ini dari mana? Apa kamu untuk inspirasi? Enggak Pak, itu dari buku Pak. Lah kenapa enggak kamu cantum? Lupa Pak. Nah,
bisa lupa atau bisa melupakan diri atau memang gayanya ben koyo pinter. Padahal kiai-kiai kita dulu termasuk Mbah Yai Soleh Darat mengajarkan kita untuk jujur secara ilmiah. Nah, ini pelajaran penting buat generasi muda, bahwa kiai-kiai kita dulu itu sudah mengajarkan kita untuk jujur secara ilmiah. Kalau memang footnote-nya itu banyak, justru malah bagus. Ambil ini, saya tuh kalau nguji mahasiswa kok satu paragraf atau itu kok footnote-nya banyak, wah ini juara ini anaknya, berarti dia literasinya banyak berarti dia bacanya banyak. Justru itu menjadikan nilai tambahan bagi YPS. Tapi kadang dia berpikir, Pak, kalau banyak fotonya berarti kan ketoknya saya goblok, Pak. Justru Anda itu pinter karena Anda sudah membaca sekian banyak literatur kan gitu. Nah, selain ini Gus, selain itu merupakan sebuah sikap amanah ilmiah yang penting, adanya kutipan yang senantiasa dituliskan oleh Mbah Soleh Darat, rujukan sumbernya, itu juga ada satu pesan penting sepertinya yang ingin disampaikan oleh Mbah Soleh Darat, bahwasannya pembaca sekarang itu harus tersambung alam pemikirannya dengan tradisi pemikiran ulama generasi masa silam agar tidak terjadi keterputusan akar sejarah dan pemikiran. Kadang kan ada beberapa pihak yang bertanya secara kritis, antara kritis atau nyinyir lah. Itu ulama-ulama itu ketika menuliskan kitab dalam tradisi syarah, hasyiyah, menazomkan, mukhtasar atau terjemah dan syarah dalam bahasa lokal seperti Mbah Soleh, itu katanya limit of creativity katanya. Kreativitas yang kata mereka ini itu yang sangat terbatas sekali karena mung nukil, mung nerjemah. Tetapi ternyata di sini orang yang justru berpandangan tidak sesempit itu, memandangnya adalah itu bukan limit of creativity, tetapi ingin menjadikan bagaimana tradisi keilmuan yang sedang dibangun itu tradisi keilmuan yang memang punya akar koneksi dengan generasi sebelumnya. Kan misalkan Kiai Soleh Darat itu mensyarah kitab Hikam, karena Ibnu Athaillah misalkan. Imam Ibnu Athaillah itu kan hidup di abad ke-13-an ya. Itu bagaimana masyarakat pembaca muslim di Nusantara itu terkoneksi dengan sosok raksasa besar dalam bidang akhlak ratusan tahun sebelumnya. Tahu ada Ibnu Athaillah. Atau ketika Mbah Soleh itu mensyarah kitab Munjiat yang beliau nukilkan dari Ihya. Ingin menjadikan masyarakat Nusantara ini ketika membicarakan akhlak, rujukannya di antara yang penting itu adalah ada sosok Imam Ghazali. Demikian juga dalam Syarah Jauharatut Tauhid gitu ya, mensyarah Sabilul Abid itu ya ingin menjadikan terkoneksi masyarakat Jawa Muslim pembacanya karya Mbah Soleh Darat itu dengan sosok Syekh Ibrahim Al-Laqani, pengarang Jauharatut Tauhid dan ulama yang lain, sehingga pohon keilmuan Islam itu ya tidak pohon yang stekan satu-satu di sini, tetapi ya kayak pohon utuh gitu ya. Ada cabang yang dari abad ini, ada dahan yang dari abad sekian, sehingga ya dari mulai sumber asalnya Kanjeng Nabi generasi sekian itu tidak putus, tapi sebagai satu kesatuan utuh. Dan ini saya pikir penting untuk generasi sekarang. Ada generasi sekarang itu merasa kalau gue sih belajar langsung dari Quran sama hadis aja. Guru aku tuh langsung para sahabat. Guru para sahabat bergurunya gimana? Ya saya baca terjemahan misalkan kitab siapa namanya? Kitab Riyadhus Shalihin misalkan. Itu katanya bilang aku berguru langsung kepada Nabi. Nah, itu saya pikir satu buah metode belajar yang sejak zaman dulu ulama itu sangat mengecamnya, termasuk Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat dalam kitab beliau Al-Mursyid Al-Wajiz fi ilmi tafsiril Qur'anil Aziz ya. Bukan tafsir Faidur Rahman, tapi ini ilmu Al-Qur'annya. Mbah Soleh itu kan menyebutkan tentang genealogi keilmuan beliau. Saya belajar dari ini, maksudnya pemahaman saya seperti ini itu ya saya dapat dari guru saya. Guru saya itu dapat dari ini yang kemudian ya tadi itu saling tersambung ke ulama-ulama besar di masa dulu ya. Nah, ada kutipan yang menarik Gus, bahwasannya kenapa saya menyebutkan nama guru-guru saya di sini katanya. Karena kata Mbah Soleh ya, dalam bahasa Indonesia kurang lebih, karena zaman sekarang itu pas zaman Mbah Soleh hidup itu ya, tahun 1897 saat itu ya, ketika ngarang itu. Didapati beberapa orang yang baru paham sedikit bahasa Arab, sudah merasa alim dan kemudian berani naik
mimbar, berani untuk ngajar. Padahal dia itu ngaji kepada siapa yang nggak jelas, apalagi sampai mendapatkan izin dari pihak otoritatif dari guru-gurunya itu membolehkan mengajar. Artinya fenomena yang kita jumpai saat ini sudah diprediksi masa lalu. Ya sama Mbah Soleh sudah diperingatkan itu. Nah ini saya pikir tanda-tanda zaman seperti ini penting ya untuk kemudian ya, kita terkoneksi dengan Mbah Soleh ini bukan mau romantisme sejarah glorifikasi, bukan. Tapi saya punya jawaban kalau bahasa kerennya apa, Gus Bah itu cangkem elek. Cangkem elek. Itu kan tadi kan ngomong itu apa itu tulisannya Mbah Soleh Darati menukil songo iki aku ngono iso. Saya bisa jawab. Gimana? Mbahmu ada enggak yang seperti itu? Di tahun berapa tadi? 18 sekian sampai 19. Cari saudaramu yang seperti Mbah Soleh Darat, punya karya dalam banyak fund, sekian puluh, ono apa ora? Gitu aja. Kalau Anda tidak mengaku kehebatannya. Kalau memang itu tidak hebat, berarti banyak orang yang punya seperti itu. Toh nyatanya sak Semarang bisa jadi hanya beliau kok. Itu jangan meler ya. Tapi yang jelas ya tadi apa kejujuran ilmiah, terus kemudian ketersambungan sana, terus kemudian menghadirkan literatur-literatur yang otoritatif. Secara nggak langsung kan Mbah Soleh Darat ingin memberitahu tuh, kamu lo lihat ini. Betul. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut terkait ini, lihat itu di Ihya. Kamu belajar lihat kitab di ini, itu biasanya disampaikan di sana. Sehingga membuka mata pembaca untuk terus belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang tadi jenengan bilang Gus, kerendah hatian. Karena di antara buahnya ilmu itu tawadu. Tawadu beneran, bukan tawadu tahu warna duit ya. Ad-Dalil Al-Fakir biasanya gitu. Iya betul. Ad-Dalil Al-Mudnib Al-Fakir ila rahmat. Ya, termasuk motivasi beliau bilang kan saya karang kitab ini untuk orang-orang Jawa yang tidak paham bahasa Arab seperti saya. Dan sikap ketawaduan beliau itu juga misalkan ditunjukkan ketika Mbah Soleh itu mensyarah sama membuat terjemah dari kitab Alfiyah Ilmu Tauhid yang dikarang oleh Syekh Maksum bin Salim Sepaton Semarang itu ya. Usia mu'alifnya Alfiyah Tauhid Syekh Maksum Salim itu jauh lebih muda. Usia 25 tahun saat beliau menampung karya itu, dan Mbah Soleh ketika mensyarahnya di kemudian hari itu usianya 60 tahunan. Jadi kita bisa bayangkan kalau tadi Gus Inam itu doktor usia 25 tahun kan. Tiba-tiba 25 baru masuk SIK. Baru masuk ya. Nah, tiba-tiba ada ulama sepuh yang kemudian mau untuk mengapresiasi karya karangannya Gus Inam gitu dan menuliskan syarah atasnya. Itu ya apalagi kalau bukan bentuk ketawaduan situ ya. Biasanya senior kan lebih merasa lebih pengen dikutip malah. Lah ini kok malah beliau yang ngutip junior. Yang usia cucunya. Ya kan 25, Mbah Solehnya udah 60 itu. Bahkan bukan 60 lagi 70-an. Udah 70-an saat itu ya. Terus masuk ke ide-ide ideologi kebangsaan. Itu kalau di kitab Majmu'ah Hada kitab Majmu'atus Syari' Al-Kafiyah itu ketika menerangkan bab iman dan kafir itu ada tulisan nggak boleh tasabuh, nggak boleh tasabuh dengan orang kafir. Maka di situ tertulis orang kena pakai jas, nggak boleh pakai dasi, nggak boleh pakai celana. Nah ini kalau kita pahami di konteks zaman beliau itu sangat pas dalam rangka menanamkan kebencian kepada Belanda. Sampai di situ ditulis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kamu menyerupai Belanda berarti seperti Belanda dalam kekafirannya. Maka santri ketika itu nggak pernah ada namanya yang pakai celana. Efeknya berarti dimarahin ya? Santri itu sarungan. Jadi san itu sandangan, tri itu 3. Makanya santri itu ya bejis, baju, sarung. Itu. Tapi dalam sarung harus ada celana dalam. Itu tidak penting. Nggak penting. Jadi itu dalamnya itu ada tutupnya atau tidak nggak penting. Yang penting sinyalnya. Gitu yang penting sinyalnya. Jadi kalau kita pahami ke sana berarti Mbah Soleh Darat itu sudah menanamkan bibit-bibit nasionalisme kepada pembacanya khususnya orang Semarang dan orang Indonesia pada umumnya. Betul. Terus lagi jangan dadi kawulane Walondo. Itu ada di kitab apa kemarin ada teman yang bicara itu. Jadi kowe aja nganti dadi kawulane Walondo. Walondo itu kan Belanda. Jadi beliau ini memang mengobarkan semangat cinta tanah air itu
ada secara eksplisit, itu ada di kitab-kitab beliau. Tidak secara eksplisit, secara implisit. Sehingga lahirlah kemudian santri-santri beliau yang punya jiwa nasionalisme. Kemudian ada Mbah Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya, ada kata-kata hubul waton minal iman. Ini semua saya kira juga terinspirasi dari beliau Mbah Kiai Haji Sholeh Darat yang wafat 1903 yang kita peringati haulnya tahun ini ke 124. Ya, closing statement dari Mas Kiai Ganjar kira-kira apa tentang Mbah Sholeh Darat ini? Closing statementnya, kita belajar dari Mbah Sholeh ini, dari saya sendiri sih saya terlalu merasa malu melihat sosok beliau, tapi Mbah Sholeh ini betul-betul menjadi bukti apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang ratusan tahun lalu, jauh lebih dahulu dari Mbah Sholeh itu sudah memberikan sinyal dalam salah satu petikan syair beliau itu, dikatakan matan nasu wa ma matat fadailuhum wa ashal mar'u wa hum bainan nasi amwatu. Jadi kata Imam Syafi'i itu matan nasu, bisa jadi ada beberapa orang itu yang jasadnya sudah meninggal dunia, wa ma matat fadailuhum, tetapi inspirasi kebaikan, ilmu dari orang yang sudah meninggal secara jasadnya itu ternyata tidak mati, tetap hidup ya. Karena ada tinggalan tulisannya. Ya, tulisan, inspirasi, ya intinya hal-hal yang bersifat fadilah. Makanya kalau dalam Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ada slogan wala tamutunna illa wa antum katibun. Jadi kamu kalau jadi kalau bisa sebelum menghembuskan nafas terakhir itu kita punya tinggalan karya. Nah sekarang bisa jadi itu, atau bisa jadi podcast semacam ini itu nanti akan, selama YouTube masih ada, selama media sosial masih ada, masih akan tetap didengar oleh para mustami'. Saya kira begitu podcast kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Kita semua berdoa semoga bisa meniru semangat dari Simbah Kiai Haji Sholeh Darat untuk nasrul ulum bil kitabah, menularkan ilmunya, menyebarkan ilmu dengan cara menulis, sehingga perjuangan mengajar itu akan terus berjalan sampai kapanpun selama tulisan itu masih ada. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.